Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Fisika dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Tentunya kalian dalam kondisi keadaan sehat ya. Dan semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu biar kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi video besaran dan satuan. Materi ini adalah materi Fisika SMA kelas 10. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi besaran dan dimensi. Tapi tepatnya nanti untuk keseluruhan materi pada kompetensi dasar besaran, satuan, dan pengukuran itu nanti ada 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama nanti besaran dan dimensi, itu nanti pada video pertama kali ini. Setelah itu ada pengukuran dan angka penting, notasinya, dan ketidakpastian pengukuran. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi besaran dan dimensi. Apa itu besaran dan apa itu dimensi? Besaran pengertiannya yaitu sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai atau besar dan satuan. Satuan sendiri itu digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan itu memiliki 3 syarat. Yang pertama bersifat tetap, yang kedua mudah ditiru, dan yang ketiga bersifat internasional atau menggunakan sistem internasional. Jadi ketika menggunakan sistem internasional, mudah ditiru dan bersifat tetap, itu nanti dimanapun berada, satuannya pasti sama dan pengukurannya pasti sama. Untuk hasilnya tidak berbeda-beda. Nah, besaran sendiri berdasarkan satuannya itu nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Berdasarkan nilai dan arah, besaran itu dibagi menjadi 2 juga, ada besaran vektor dan besaran skalar. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Besaran pokok itu yang perlu kita kenal dan perlu kita ketahui yaitu ada 7. Yang pertama ada panjang, satuan secara SI-nya meter, massa satuan kilogram, waktu satuan sekon, suhu satuan Kelvin, kuat arus satuan ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Materi besaran pokok sendiri sudah dipelajari pada waktu kalian kelas 7 SMP. Nah, bagaimana cara menghafalkan besaran pokok, ke-7 besaran pokok ini? Masih ingatkah? Ada 2 istilah yang perlu kalian ketahui, terserah kalian mau menggunakan yang mana. Yang pertama menggunakan istilah jiwa SMP. J-nya yaitu jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya kuat arus listrik. S-nya yaitu besaran suhu, M-nya yaitu massa, dan P-nya panjang. Kalau yang kedua istilahnya Pak Dwi suka maju. Pak-nya, Pak di sini yaitu artinya yaitu besaran panjang, W-nya yaitu waktu, I-nya intensitas cahaya, Su-nya suhu, K-nya kuat arus, Ma-nya massa, dan Ju yaitu jumlah zat. Kita masuk ke besaran yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh dari besaran turunan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada luas. Luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang dan lebar sehingga satuannya meter persegi. Ada volume yaitu penjabaran dari besaran pokok dari panjang kali lebar kali tinggi. Yang dimaksud di sini di tengah ini merupakan dari rumusnya. Rumus dari yang panjang lebar kali tinggi yaitu volume balok. Sampelnya diambil volume balok sehingga satuannya meter kubik. Yang ketiga ada massa jenis. Massa jenis itu rumusnya dari massa dibagi dengan volume. Massa itu satuan kilogram, sedangkan volume yaitu satuannya meter kubik. Yang keempat ada kecepatan. Kecepatan yaitu rumusnya itu perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan satuannya meter, atau perpindahan ini bisa dikatakan dengan jarak juga. Waktunya yaitu sekon, sehingga didapatkan satuan meter per sekon. Sedangkan ada yang kelima ada percepatan. Percepatan penjabaran dari kecepatan dibagi waktu, sehingga satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Oke, berdasarkan nilai dan arah, itu nanti besaran dibagi 2 juga. Yang pertama besaran vektor, yang kedua besaran skalar. Untuk besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya yaitu kecepatan, momentum, percepatan, dan gaya. Untuk besaran vektor sendiri itu kan keterangannya besaran yang mempunyai besar dan arah.
Jadi untuk besaran vektor itu bisa bernilai negatif maupun positif. Nanti tinggal arahnya kemana. Seperti kecepatan bisa bernilai negatif maupun arah positif. Momentum sama bisa bernilai positif dan negatif, percepatan sama. Ketika perlambatan maka nilainya negatif, ketika percepatannya dipercepat maka nanti nilainya positif. Gaya sama juga, tinggal arahnya kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah, nanti bisa bernilai positif dan negatif. Yang kedua ada besaran skalar. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya punya nilai atau besar saja. Contohnya yaitu ada massa, waktu, suhu, massa jenis, luas, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi yang kedua setelah besaran ada dimensi. Apa atau itu yang dimaksud dengan dimensi? Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol lambang besaran pokok dan diberi kurung persegi. Nah, ini dia 7 dimensi dari besaran pokok. Panjang satuan meter, lambangnya L. Kenapa kok L? L ini artinya longs. Karena bahasa Inggrisnya panjang adalah long. Massa satuan kilogram, lambangnya M. M di sini masih kepanjangan dari mass atau massa. Waktu satuan sekon, lambangnya di sini T. Karena waktu itu time, maka T. Kuat arus ampere dengan lambangnya I. Suhu Kelvin, lambangnya theta. Jumlah zatnya satuan mol, lambang dimensinya N, dan intensitas cahaya satuan kandela, lambang dimensinya J. Ini contoh soal dimensi. Yang pertama, luas. Bahwa luas, tadi untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Sehingga di sini satuan panjang itu meter, lebar satuannya meter, sehingga didapatkan meter kali meter jadi meter persegi. Ini untuk satuannya. Untuk mengubahnya, bahwa meter itu dari besaran panjang, maka nanti ada L. L-nya yaitu pangkat 2. Ingat, harus ada kurung persegi di sini. Yang kedua, contohnya yaitu ada volume. Volume rumusnya kita ambil dari volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan satuannya panjang satuan meter, lebar satuan meter, tinggi satuannya meter. Sehingga didapatkan satuannya yaitu M pangkat 3. Setelah itu kita ubah, M itu satuan dari besaran panjang, maka nanti dimensinya L tinggal ditambahi pangkat 3 atau L pangkat 3. Mudah kan cara mengerjakannya? Saya beri contoh 3 lagi ya gitu. Oke, yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan bahwa tadi rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu atau jarak dibagi waktu. Jarak itu satuannya meter, waktu itu satuannya sekon. Ingat, ketika kita menuliskan dimensi, tidak ada istilah pembagian. Berarti cara penulisannya harus lurus. Maka S di bawah ini harus dinaikkan. S di bawah ini sebagai pembagian, maka diasumsikan sebagai pangkat 1 karena tidak ada angkanya. Setelah itu S kita naikkan karena di sini pangkat 1 maka dinaikkan jadi negatif 1 sehingga didapatkan untuk satuannya meter kalikan S pangkat negatif 1. Meter itu nanti dimensinya L sedangkan S yaitu T. T-nya berarti nanti ditambahi pangkat negatif 1 atau LT pangkat min 1. Kita masuk ke gaya. Gaya itu rumusnya yaitu massa kali percepatan. Massa satuan kilogram, percepatan yaitu meter per sekon kuadrat. Dalam dimensi tidak ada kata istilah pembagian, maka harus diluruskan semua. S pangkat 2 ini dinaikkan jadi S-nya menjadi S pangkat negatif 2. Sehingga kilogram nanti dimensinya M, meter dimensinya L, sedangkan S nanti dimensinya T. Sehingga didapatkan MLT pangkat negatif 2. Contoh yang kelima yaitu usaha. Usaha yaitu rumusnya W sama dengan F kali S. F yaitu besaran gaya, sedangkan S yaitu perpindahan atau jaraknya. Sehingga didapatkan gaya itu kan satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, sedangkan S-nya atau perpindahannya satuan meter. Jadi nanti kita kelompokkan meternya jadi kuadrat, S pangkat 2 kita naikkan. Jadi didapatkan kilogram meter pangkat 2, S-nya berarti negatif 2. Karena di sini S kuadratnya tadi dalam bentuk pembagian maka harus dinaikkan. Sehingga didapatkan dimensinya dari kilogram dimensinya M, M kuadrat, meter itu nanti dimensinya L, sekon atau S atau waktu berarti nanti dimensinya T. Sehingga usaha didapatkan untuk dimensinya ML kuadrat T pangkat negatif
2. Terima kasih kalian sudah menyimak video materi besaran dan satuan, tepatnya pada besaran dan dimensi. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa kalau bermanfaat untuk kalian silahkan dibagikan kepada teman-teman kalian. Oke guys, sampai jumpa di video yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.